Kalau kenakalan saya dulu memang kenakalan di musik. Sampai besok kenakalan saya, bagaimana saya waktu kuliah di ISI, saya diceluk di ISI tuh. Pakai drum, pakai ini, ya enggak apa-apa, itu namanya fenomena. Semua itu hasil dari fenomena akan menjadi realita. Impian yang menjadi kenyataan. Aku udah pengen sapa ngerti nganggo slang, enggak ngerti. Sampai nanti mayang ini Sukarjo, penonton kayak gitu. Yang dulu ini penonton Sukarjo ya, pemuda Sukarjo. Pemuda Sukarjo, penonton salun-alun. Pak Bupati mengatakan dalangnya Ki Warseno, terus mereka bilang salun-alun sweng kan gitu kan. Itulah. Jadi nama itu kita trademark saya enggak buat tadi. Itu yang membuat beliau awet karena tidak dibuat-buat sendiri. Enggak. Yang menjuluki kan penonton. Jadi memang awet. Selain terus beliau membuat singkatan Sungo Lelangan Indah Kabudayan tadi. Itu terus dibuatkan singkatan. Iya. Itu besi memang tua ya yang marah itu selain besi tua. Iya, besi tua. Terus Sawan Kamahina. Terus banyak lagi Bento. Jadi lagu-lagu rock itu memang bintang kehidupan. Nah, itu kita memang sudah nakal, tapi nakalnya nakal mahasiswa karena saya juga seorang mahasiswa dan saya masih gondrong, jadi ya semau-maunya aja. Kalau saat ini ya, kalau saya boleh atur ya masih cari momentum yang tepat. Apa sih yang harus saya jual, apa sih yang harus saya buat, kan begitu. Dan itu proses, tidak hari ini aku buat nggak bisa. Justru nanti ada korelasi sampai antara saya dengan penonton. Oh itu dalangnya ini, kan itu. Jadi tidak ada bermaksud yang lain. Tantangan ke depan ini, kalau saya boleh matur Mas Sigit, itu lebih berat. Satu ada virtual dan nanti ada di off. Ya itu kan harus dibedakan. Bagaimana ada di pas virtual, bagaimana saya di off. Itu lebih berat lagi karena apa ya, sekarang ini masyarakat sudah lebih cerdas dan lebih pintar. Oh ini Mas Sigit di malam pakai ini, oh sudah dipakai Pak Sleng, jadi mereka tidak ada novelty, tidak ada kebaruan. Nah sekarang masyarakat itu menurut yang baru. Nah itu kalau saya lihat Mas Sigit, jadi prosesnya itu, proses saya ya berbeda, prosesnya Mas Sigit berbeda, prosesnya yang akan datang juga berbeda. Ponado. Nah niku. Saiki piye carane ngoten mawon. Bagaimana caranya? Dulu itu beliau sudah menggunakan manajemen yang luar biasa. Penata gending ada sendiri, Pak Bono, event tertentu. Ya. Penata naskah ada sendiri, Pak Sridadi. Pak Sridadi. Waktu tahun itu sudah ada manajemen seperti itu kan luar biasa. Misalnya event ini tukang gaya cakepan, dandang gula sudah standby di tempat itu Pak. Jadi itu buatkan spontanitas. Sebenarnya manajemen dulu sudah maju loh, tapi sekarang kan jarang. Ya karena mereka merasa mampu, padahal dalang itu tidak bisa mampu sendiri. Apalagi dengan virtual ya. Jadi virtual itu juga ada narasi ceritanya harus sendiri, narasi gendingnya sendiri. Idealnya harus sekarang mulai seperti itu. Jadi dampak daripada itu nanti juga untuk benefit kita sendiri, bawa ide juga. Nanti raiso saya aku ini ya nggak bisa. Sekarang harus kita persiapan betul-betul aku dalangin apa toh. Nah baru kita akan mendapat yang baru di dalam pementasan itu. Tapi konsepnya kan sudah jelas. Itu sakniki. Jadi dalang itu memang komplit sekali ya Sangni, makanya beliau sampai kuliah S3 mau gelar dokter ini. Insya Allah. Belum, tapi masih insya Allah proses dalam dokter. Keren coy. Keren luar. Jadi dalang itu teknis sabutan, suluk catur itu hanya jadi nomor sekian gitu kan. Iya. Dan ada banyak hal yang perlu dipahami di luar itu. Dan
ini saatnya jadi alam wis tua, mari kita bersama bisa menyatu dengan alam lah. Nggak ada alam itu tua, alam itu acem. Iya, yang tua itu kita. Alam itu tetap berjalan dengan garis porosnya. Alam kan berjalan. Oh, saya berjalan di sini, saya sudah mulai di sini, saya mulai di sini. Kita siapa juga. Ki Genti sampean di sini, anak sampean ikut di sini, di sini. Terus begitu terus silih berganti. Nah, bagaimana cara mengganti ya itu. Sekarang kita lihat aja sekarang yang jadi leader sekarang itu. Nah, itu kan juga membutuhkan proses. Prosesnya tidak hanya aku duit tidak, tapi bagaimana nanti setelah saya menjadi itu yang sulit. Ini sekarang dalang itu ya saya kebetulan Mas ini baru saya tulis untuk disertasi saya. Banyak yang meninggalkan paugeran. Banyak yang meninggalkan paugeran. Nah, paugeran itu kan banyak sekali toh. Nah, kalau menjaga akuntabilitas saya berwawancara dengan Pak Bono, Pak Purbo itu tentang kekaryaan. Ya semua itu ada bidangnya masing-masing. Melihat basic kemampuan dalam itu sendiri. Mau di mana saya akan untuk akuntabilitas saya itu. Tapi yang jelas akuntabilitas dalang itu dibutuhkan di dalam pagelaran wayang kulit, apalagi bersangkutan dengan publik banyak orang. Kalau publik kan sudah tidak sendiri, tapi sudah masyarakat umum. Masuk masyarakat umum harap dikeinginan terus kan tidak. Nah sekarang kan ada yang mengatakan dalang itu entrepreneur, entertain boleh entertain, tetapi di mana dulu posisi kita? Nah, aku nggak jadi penonton, ya boleh, tidak salah. Tapi bagaimana untuk meladeni penonton itu supaya ada pertanggungjawaban kita kepada sustainnya wayang, kelanjutan wayang. Kan itu. Wayang ini kan luar biasa loh. Sustainabilitasnya kan juga ada, cuman akuntabilitasnya masing-masing kan belum. Ya. Makanya banyak yang belum mengetahui. Belum. Jadi wayang itu kalau kita bedah dalam segi manajemen banyak sekali, akuntansinya juga banyak sekali. Memang kita kan dalam saat ini kan belum merambah ke sana, sehingga dianggap asing bagi siapapun. Tapi setelah kita tahu bahwa oh ternyata di sini ya manajemennya harus begini, oh dalang harus begini ya, kan itu yang ternyata banyak sekali karena wayang itu dari lahir sampai mati, gitu kan? Lahir kan boleh apa kan kocok lahir, Abimanyu lahir, Bimo lahir, semua dari kelahiran pernikahan. Nah, itu selalu sangat kompleks sekali. Banyak saya tinggal lihat mau aspek-aspek apa aja yang kita lihat. Misalnya value wayang kulit pementasannya dalam pernikahan. Kan sudah beda dengan orang juga memetri desa. Memetri desa syukurnya masyarakat desa setempat kepada Sang Pencipta. Itu juga sudah akuntabilitas mereka tanggung jawab kepada yang kuasa, bahwa saya diberikan panen yang baik, keselamatan itu continue toh, sustain lagi jadinya. Makanya sebetulnya orang-orang dulu itu lebih pintar daripada kita. Kenapa tidak ada bersih desa bareng? Bowis. Nah tapi oleh perkembangan zaman banyak isu yang mengatakan itu muslim itu. Tapi kita harus mempengaruhi. Di Pantura acara bersih desa sekarang masih banyak. Ya saya kira kalau masih di Pantura masih ada, hanya kalau di Solo Raya kan hanya bagian tertentu, tapi juga masih ada. Malah saya prediksikan nanti tahun yang akan datang itu bersih desa akan lebih banyak daripada Bangkapan. Iya, karena kita menunggu ekonomi loh. Ekonomi kita berjalan dulu, ini kan baru proses istilahnya penanggulangan. Jabat ditanggulangi pelan-pelan, tapi kan ekonomi tetap bagaimana supaya berjalan. Nyatanya tanggapan itu secara peluang ya tanggapan. Ya kan? Berarti mereka masih menata pola kehidupan. Nah, sekarang posisi dalang harus bagaimana? Nah itu sekarang juga banyak dalang yang istilahnya sambil lalu ini aku kita itu memang harus kreatif, inovatif ya itu. Itu yang namanya kreatif itu bisa menghidupi untuk orang lain. Contoh ini yang belum saya dapat
masukan piye carane sampah dadi duit. Sampah dadi pupuk. Nah ini kan padahal sampah itu berapa ton tiap hari di perkotaan di Jakarta. Itu kan itu juga sudah mulai bagaimana mengelola sampah di kampung kita. Rasa ada kampung ideal lah. Katakanlah 250 rumah tangga, sampahnya berapa? Untuk yang bisa double bank sampah. Bank sampah itu lama-lama jadi miliarder. Karena rata-rata mereka jijik dengan sampah. Padahal kalau itu dikelola dengan baik, itu miliaran. Dan itu masih belum semuanya ke sana. Nah, itu malah sekarang seperti tadi SDG itu untuk negara. Sekarang SDG dengan Indonesia yang sudah ikut. Nah, sekarang bagaimana menerapkan SDG di lingkungan kecamatan? Nah, sudah ada. Sustainable Development Goal itu kan ada. Supaya mengurangi kelaparan dan kesehatan. Itu kan di mana daerah-daerah kan mesti ada itu. Lah kalau di daerah sudah berjalan, kecamatan berjalan, provinsi, negara. Tapi yang keinginan untuk terjun dalam dunia politik betul? Saya belum ada pikiran, Mas. Saya masih hijau aja. Politik sekarang harus pinter. Dan makan kos yang banyak kan sekarang. Kosnya tinggi. Gitu. Jadi itulah tadi kawan-kawan banyak ilmu sekali yang kita dapatkan. Mungkin neng sekolahan pedalangan nggak ada. Disinilah tempatnya, makanya saya sangat bersyukur 3 tahun saya di sini banyak saya dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya. Kalau matur nuwun sangat. Sami-sami selamat. Males nopo-nopo berkarya. Mas Sigit yang penting tetap jadi dalang dan panutan. Matur nuwun kanca-kanca Sigit Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.